A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan kami, wahai keindahan yang menciptakan sendiri segala yang indah, wahai pencipta yang melimpahkan sendiri segala anugerah, wahai yang Maha Pemurah yang telah menganugerahi kami negeri yang sangat indah, bangsa yang menyukai keindahan. Ya Allah, Tuhan kami yang telah memberi kami kemerdekaan yang indah, demi nama-nama agungmu yang maha indah, demi sifat-sifat-Mu yang maha indah, demi ciptaan-ciptaan-Mu yang serba indah. Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerah-Mu, keindahan merdeka dan kemerdekaan, keindahan hidup dan kehidupan, keindahan manusia dan kemanusiaan, keindahan kerja dan pekerjaan, keindahan sederhana dan kesederhanaan, keindahan kasih sayang dan saling menyayangi, keindahan kebijaksanaan dan keadilan, keindahan rasa malu dan tahu diri, keindahan hak dan kerendahan hati, keindahan tanggung jawab dan harga diri. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami kemampuan mensyukuri nikmat anugerah-Mu dalam sikap-sikap indah yang Engkau ridhoi. Selamatkanlah jiwa-jiwa kami dari noda-noda yang mencoreng keindahan martabat kami. Pimpinlah kami, pimpinlah para pemimpin kami, pimpinlah bangsa kami ke jalan indah menuju cita-cita kemerdekaan kami. Kuatkanlah lahir batin kami untuk melawan godaan keindahan-keindahan imitasi yang menyeret diri kami dari keindahan sejati, kemanusiaan, dan kemerdekaan kami. Ya Allah, Tuhan kami, merdekakanlah lahir batin kami dari belenggu penjajahan apa saja selain kepatuhan dan keberserahan kepadamu, termasuk penjajahan hawa nafsu diri kami sendiri. Kokohkanlah jiwa raga kami untuk menjaga keindahan negeri kami, keindahan budi pekerti dan akhlak kami, keindahan jiwa-jiwa kami. Amin. Amin. Jadi hari ini kita akan membahas tentang merdeka, merdeka dan kemerdekaan lahir batin. Apakah kita sudah merdeka? Kita lihat nanti. Coba kita tampilkan ayatnya. Kita baca ayat mulai surat 3. Ya, ayatnya mulai 33. Mana Ibu Farida? Belum di-mute, unmute. Iya. Monggo. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Oke. Ibu lihatnya konsepnya ya, bukan sosoknya ya. Ya. Karena Quran itu bicaranya konsep. Innallaha, sesungguhnya Allah, istofa, telah memilih. Istofa, telah memilih. Istofa itu sebetulnya kalau kita lihat kalimatnya, itu kalimatnya fi'il mudhore, kata kerja, sedang, dan akan. Ya. Innallaha, Allah, sesungguhnya Allah memilih. Siapa yang dipilih oleh Allah? Adam.
Adam dari kata adama ya'dumu adaman artinya percampuran. Ya. Hidup itu nggak bisa sendiri, harus bercampur. Ya. Kalau ada orang hidup tidak mau bercampur dengan yang lain gimana, Bu? Nah, berarti dia tidak termasuk Adam. Karena Adam itu berarti percampuran. Ya, namanya percampuran itu ada resiko. Plus minus lah ya. Sesungguhnya Allah memilih Adam, wanuhan dan Nuh. Nuh dari kata naha ya nuhu. Nauhan artinya prihatin. Ya, prihatin itu berarti tidak baperan, tidak pundungan, siap susah, siap menderita, gitu. Itu namanya Nuh, Bu. Nah, Nuh itu punya 5 kaum. Nah, kaum itu sifatnya, karakternya bertentangan dengan Nuh sendiri. Maunya senang terus, nggak mau susah, baperan, gitu, Bu ya. Nuh itu kalau dalam bahasa psikologi apa ya? Ketahan malangan. Apa ya? Ada nggak kalimat itu, Bu? Apa? Kan ada orang yang punya ketahan malangannya kuat. Resiliensi. Itu Nuhan, Bu. Jadi orang yang tangguh, bukan tangguh, lebih ke tahan gitu, tahan malang gitu, Bu. Apa namanya? Resiliensi. Adversity ya, lebih tepat. Lebih ke itulah itu. Wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Nah, Adam nggak disebut keluarganya karena berarti dia pribadi. Wa Nuhan juga pribadi. Wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ibrahim itu dari katanya baroha. Ya, Ibrahim dari kata baroha artinya logik. Logik ya. Nah, kalau ayatnya menyebut keluarga Ibrahim, berarti keluarga kelogisan, Bu. Jadi yang berkaitan dengan sifat logik. Ibrahim itu bapaknya Azar namanya. Azar itu beban artinya, Bu. Beban. Nah, orang yang biasanya ditimpa beban itu akan berusaha berpikir logik, Bu. Gimana caranya dia keluar dari beban itu. Gitu ya, secara konsep. Jadi beban itu tidak selalu negatif. Biasanya orang kalau punya beban keluarga, beban nafkah, beban pikiran, dia kan jadi memaksa dia untuk berpikir kan. Jadi beban melahirkan Ibrahim gitu. Nanti Ibrahim melahirkan Ismail. Ismail dari kata sami'a artinya mendengar. Jadi Ibrahim itu harus mau mendengar informasi. Sebanyak-banyak informasi. Jadi informan gitu, Bu. Informatif gitu ya. Nanti juga Ibrahim melahirkan Ishak. Ishak itu artinya analisa. Ya, dari kata sahako mengayak. Mengayak itu menganalisa artinya, Bu. Jadi orang logik itu harus banyak informasi. Dan dia harus bisa menganalisa gitu. Dari setiap informasi. Baru nanti melahirkan Yakub dari Ishak. Yakub itu artinya konklusi. Konklusi atau kesimpulan. Nah, itu namanya keluarga Ibrahim namanya. Jadi Ibrahim tidak lepas dari beban, Ibrahim harus banyak informasi, Ibrahim harus harus bisa menganalisa dan harus bisa membuat kesimpulan gitu. Nanti Yakub melahirkan Yusuf. Yusuf itu estimasi artinya. Estimasi atau sebuah visi, itu prediksi gitu ya. Estimasi prediksi atau sebuah visi ke depan gitu. Itu masuk kepada keluarga Ibrahim. Ya, beban, kemudian informasi, analisa, kesimpulan dan estimasi. Itu keluarga Ibrahim itu. Wa ala Imron dan keluarga Imron. Nah, ini kan suratnya surat Ali Imron. Dan keluarga Imron juga termasuk keluarga yang dipilih oleh Allah. Dipilih melebihi segala umat.
alamin itu alam ya. Alamin itu kan berarti flora, fauna, seluruh alam. Alamin juga berarti semesta. Jadi Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron dilebihkan dari semesta. Punya nilai lebih lah. Nah sekarang ala Ibrahim, ala Imron. Ala itu keluarga, Imron itu artinya makmur. Imron dari kata amaro ya. Nah, Imron itu bisa berarti makmur. Nah, kita lihat beberapa arti Imron. Kalau kita perhatikan di dalam kamus itu bisa berarti umur. Imron itu dikata amaro, umur bisa, masa bisa, zaman bisa, abad, terus sepuh. Sepuh itu apa? Ketuaan, Bu, sepuh ya. Tua gitu. Makmur. Terus menyimpan dengan lama juga artinya imron, Bu. Nah, tapi yang populer itu artinya makmur itu kalau nggak umur, makmur gitu. Ya, memakmurkan gitu kan. Berapa umurmu? Gitu. Berarti berapa lama waktumu memakmurkan bumi gitu. Namanya imron. Kalau disebut sebagai keluarga imron, berarti keluarga sebuah kemakmuran, Bu. Jadi kemakmuran pun punya keluarga. Untuk bisa makmur itu harus ada keluarga. Nah, siapa keluarga Imron? Imron itu punya istri, nanti disebut sebagai Maro'a Imron ya. Imron punya pasangan nanti di ayat berikut. Kemudian dari Imron lahir Maryam. Maryam itu secara konsep artinya tekad yang kuat. Tekad yang kuat atau kemauan yang kuat. Dari Imron nanti lahir Isa, artinya harapan pasti. Nah, Imron punya saudara namanya Zakaria. Zakaria itu penuh dengan pengalaman, Bu. Zakaria itu pengalamannya banyak, penuh dengan pengalaman-pengalaman gitu ya. Kalau dalam bahasa kitanya udah banyak makan asam garam. Nah, berarti banyak pengalamannya. Kalau di UI itu kayak Ibu Dewi. Beliau itu kan udah banyak pengalaman di bidang psikologi itu udah ahli. Ilmunya sudah hatam gitu. Sudah hatam, Bu. Nah, Pak Iip jangan berlebih. Bukan berlebih, ini kelebihan. Nah, Zakaria itu artinya orang yang pengalamannya penuh, Bu. Udah penuh pengalamannya gitu. Dia semuanya udah dialamin lah gitu bahasanya. Nah, nanti dari Yahya lahir dari Zakaria lahir Yahya. Yahya itu artinya kehidupan artinya, Bu. Itu keluarga Imron tuh. Jadi ada Maryam, ada Isa, ada Zakaria, ada Yahya. Itu keluarga Imron. Jadi untuk bisa makmur harus punya tekad yang kuat yang bisa melahirkan harapan pasti. Harus punya pengalaman penuh dan harus optimis dengan kehidupan gitu, Bu. Itu namanya keluarga Imron. Makanya dilebihkan atas seluruh alam. Ini secara konsep gitu ya. Nah, coba kita lanjut ceritanya ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Iya. Durriyatan ba'duha min ba'din. Mereka adalah satu keturunan. Sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Makanya satu dengan yang lain nggak boleh dipisah kayak tadi. Ya, seperti keluarga Imron, keluarga Ibrahim, keluarga Nuh dan Adam. Adam itu artinya percampuran, Nuh itu artinya prihatin. Ya kalau kita ketemu orang bercampur dengan orang lain itu kan harus siap prihatin, Bu. Ya kadang-kadang kita kan menghadapi orang tidak selalu baik kan. Kadang-kadang dicaci, dimaki, dihina, diinjak. Nah, itu kan hal yang sebetulnya biasa sih ya. Jadi kalau kita punya sifat ketahan malangan tadi ya, ya kita kan menjalani hidup ya biasa aja, santai aja lah gitu. Termasuk keluarga Ibrahim, keluarga Imron satu dengan yang lain itu terikat gitu, Bu. Terikat ya. Jangan dipisah gitu.
Jadi karakternya tidak bisa dipisah gitu. Karena satu dengan yang lain adalah turunan. Turunan dengan keturunan sama nggak, Bu? Beda. Beda ya? Beda dong. Turunan itu sifat ya. Ya. Iya. Biasa gini, kalau orang itu marah, Bu, ada turunannya nggak dari marah, Bu? Kalau orang apa, Pak? Marah punya turunan nggak dari marah, Bu? Enggak. Bukan Yang ada turunan. tanjakan, Pak. Ya kan gini, kalau Jadi darah tinggi, Pak. turunan tuh gini kan tadi ada disebut keluarga Imron. Oh, ketika orang itu marah, itu apakah ujug-ujug marah atau karena ada sebab, Bu? Sensitif sekali. Nah, berarti marah itu juga turunan kan? Misalnya, ketika orang punya sikap tidak siap menerima kenyataan atau menolak kenyataan, itu kan bisa menjadi orang tuanya kemarahan, Bu. Ya. Bisa. Nah, ketika kita menolak, ada namanya denial ya, penolakan diri, menolak suasana, menolak keadaan, menolak kenyataan. Marah bisa muncul nggak? Bisa. Nah, gitu. Itu namanya turunan namanya, Bu. Jadi akibat mengakibatkan. Sebab akibat juga kan itu adalah bahasa lain turunannya gitu. Jadi kalau orang menolak punya sifat yang ada penolakan di dalam diri, maka bisa melahirkan amarah. Amarah bisa melahirkan apa, Bu, di bawahnya? Dendam. Dendam, gitu kan? Apalagi itu namanya turunan, Bu. Iya, iya. Itu namanya satu dengan yang lain turunan namanya. Terkait. Jadi ya. baik sifat yang positif maupun negatif itu punya turunan namanya, Bu. Punya akar, punya cabang, punya buah, sama kayak tadi. Orang tidak mungkin tiba-tiba marah kecuali ada sebabnya. Kenapa orang marah? Kenapa orang marah? Karena ada penolakan, gitu ya. Ya. Nah, penolakan itu akar kemarahan. Nah, supaya bisa meredam marah gimana? Mesti ada akarnya juga. Berarti lawan penolakan penerimaan. Namanya dalam bahasa agama tuh qanaah namanya. Qanaah itu sikap menerima kenyataan. Nah, ketika menerima, amarahnya redam tuh gitu. Nanti kalau qanaah, nanti lahirnya syukur gitu. Turunannya namanya. Nah, seperti tadi. Jadi mereka satu dengan yang lain adalah turunan yang lain. Jadi sikap baik atau sikap yang tidak baik itu punya turunannya gitu. Turunan. Jadi mana yang ibunya, mana yang anak, mana yang cucunya, mana yang cicitnya, Bu. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ayat berikut 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berhikmat di Baitul Muqaddis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Ingat ketika ingatlah qolat berkata imro'ata Imron. Ada kata imro'ata Imron ya. Imro'ata itu diartikan dengan istri di sini ya. Ya. Ingatlah ketika istri Imron. Imro'ata Imron. Nah, kita terjemahkan dulu imro'ata itu apa artinya. Imro'ata itu dari kata maro'a. Mim, ro, dan alif ya hamzah nih. Maro'a. Maro'a itu dalam kamus itu artinya istri. Juga berarti baik dan bermanfaat. Kemudian enak. Maro'a. Lezat. Seperti wanita tingkah laku dan bicaranya. Maro'a juga. Baik atau sehat udaranya, maro'a. Udara itu iklimnya, iklim atau suasana ya. Maro'a juga berarti seseorang. Maro'a juga bisa berarti orang laki-laki.
Arti maro'a. Maro'a juga bisa berarti serigala. Iya. Serigala, Sri Mulat, Sri apa lagi? Sri Mulat enggak ya? Sri Widari. Maro'a juga berarti orang perempuan. Jadi maro'a bisa laki-laki. Kan seseorang, Bu. Seseorang itu kan bisa seorang laki-laki, bisa seorang perempuan, itu maro'a. Maro'a juga bermakna keperwiraan atau keberanian. Kemudian maro'a juga berarti tanah yang baik. Maro'a. Maro'a juga berarti persoalan kecil. Coba kita terjemahkan. Kalau Imron, apa tadi Imron maknanya, Bu? Makmur. Umur, ya. Bisa umur, bisa makmur, tua. Ya, atau tua atau zaman. Nah, kalau Imronnya diartikan kemakmuran, kira-kira imro'atanya apa, Bu? Jadi gini, ingatlah ketika berkata. Apa? Imro'ata Imron. Sifat beraninya Imron. Atau sifat keperwiraannya Imron. Atau juga bermakna kebaikan dan kemanfaatannya Imron. Imronnya apa? Makmur. Ingat ketika kebaikan atau kemanfaatan sebuah kemakmuran berkata. Ingatlah ketika sebuah kebaikan atau kemanfaatan kemakmuran berkata. Atau kalau imro'atanya diartikan keberanian. Ingatlah ketika sebuah keberanian dari kemakmuran berkata. Kalau dalam ayat dirinya gimana, Bu? Dalam diri kita ada nggak sifat Imron, Bu? Dalam ayat-ayat dirinya kalau di dalam Imron di dalam diri kita apa, Bu, sifatnya, Bu? Kalau Imron itu berartinya tua identik dengan apa, Bu? Bijaksana. Bijaksana. Tua itu kan berarti udah tua, udah sepuh, udah bijak kan? Udah. Kalau Imron diartikan dengan zaman semakin ke sini semakin maju. Modern, kemajuan gitu kan. Kalau Imron diartikan sebagai kemakmuran, apa dalam diri kita, Bu? Ya, pengalaman. Iya, banyak kan? Pengalaman, terus apalagi yang lainnya. Kekayaan batin. Itu juga Imron, Mbak, dalam diri kita. Ya. Nah, ketika seseorang sudah mencapai Imron, umurnya udah tua, udah makmur, udah banyak pengalamannya, udah lebih dewasa, itu punya imro'ata, punya pasangan, Bu. Keberanian tadi kan. Imro'ata salah satu artinya keberanian, keperwiraan, kebaikan gitu ya. Jadi ada kebaikan dari sebuah kemakmuran. Ada keberanian dari sebuah kedewasaan gitu. Gitu ya kalau dipahami sebagai konsep. Nah, ya, oke, Bu. Enggak, Pak, ini kalau saya mengartikan Imron tadi ya, kemakmuran, zaman, dan tua, itu saya membayangkan, ini baru aja nih, kalau Bu Dini tahu persis, Ibu Sadli kan baru aja ulang tahun ya, hari kemarin. 96 ya kan? Pak Iya, iya, betul. Saya melihat Bu Sadli itu jadi punya Imronnya itu ya, Pak. Iya. Ada kemakmuran batinnya, dia punya kekayaan pengalaman. Betul. Orang yang seperti ini jadinya berani itu artinya dia nggak takut menghadapi kehidupan, nggak takut menghadapi ya zaman gitu. Jadi udah makmur gitu, sudah ya gitu mungkin ya, Pak ya. Ya. Nah itulah disebut dengan imro'ata. Imron itu maksudnya, Bu. Imro'ata. Nah, diterjemahkannya istri Imron kan? Imro'ata Imron itu sebuah keberanian yang muncul dari pengalaman gitu, Bu. Iya, karena yang lahir dari kedewasaan gitu. Iya, nggak ada yang ditakutkan dalam hidup ya. Dia udah selesai gitu, dia udah betul. mateng gitu. Mateng. Iya, betul. Saya setuju sih.
Oke, gitu. Baik, terima kasih udah nambahin. Jadi itu kalau diterjemahkan secara konsep ya. Ingatlah ketika istri Imron berkata. Istri Imron maknanya sebuah keberanian gitu ya yang muncul dari pengalaman hidup gitu ya. Pengalaman hidup karena umurnya sudah dewasa gitu. Apa kata Imro'ata Imron? Robbi, wahai Rob. Robbi itu dari kata robaba artinya hukum, aturan atau sebab akibat, Bu. Hukum sebab akibat. Robbi, wahai Tuhanku. Ini sesungguhnya aku, kata Imro'ata Imron. Nah, jadi keberanian yang lahir dari sebuah proses pengalaman hidup, ya gitu ya. Ini sesungguhnya aku nazartu. Nazartu aku bernazar. Nazar itu bisa bermakna sumpah, ikrar, janji, harapan, kemudian kesanggupan, apalagi nazar itu menyanggupkan juga arti nazar, Bu. Ini nazar tuh sesungguhnya aku bisa bersumpah, berikrar, berjanji, terus berharap. Berharap juga nazar sama. Aku bernazar, aku berharap. Dan aku sanggup gitu ya. Kalau diartikannya. Ini nazar tuh sesungguhnya aku bernazar. Apa nazarnya istri Imron? Ma fi batni apa-apa. Ini apa namanya? Ma fi batni apa-apa yang ada di dalam batinku. Apa nih terjemahnya? Anak yang ada dalam kandunganku. Ya ini terjemahan umum ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Kita sekarang dicoba menggali dari makna substansinya di sini. Jadi istri Imron berkata, wahai Rob, aku bernazar kepadamu kepada sebuah hukum sebab akibat. Apa-apa yang ada di dalam batinku. Batinnya istri Imron ya. Jadi batinnya sebuah keberanian yang lahir dari proses kedewasaan kan tadi ya. Apa yang ada dalam batinku ini muharroro. Diartikannya hamba yang soleh. Hamba yang soleh dan berkhidmat. Muharroro itu artinya bebas, merdeka, luang, kosong, lega, leluasa, artinya Bu. Independen, berdikari, berdaulat, tidak bergantung kepada tidak bergantung kepada yang lain gitu. Bahasanya Mbak, ya independen gitu, merdeka lah bahasanya. Apa-apa yang ada di dalam batinku ini merdeka gitu. Merdeka, tidak lagi bergantung gitu ya. Independen, berdikari, berdaulat lah. Kalaupun dia berbuat bukan karena tekanan, bukan karena takut, enggak. Ini saya berbuat berdaulat atas diri saya sendiri. Itu namanya muharroro, Bu. Makanya tadi kan tidak lagi takutan dan dia tetap berkarya kan gitu. Terus fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Terimalah nazarku ini. Nazar tadi salah satunya berarti kesanggupan, juga bisa berarti harapan atau janji juga bisa kan. Ya Tuhan, terimalah nazarku ini. Innaka sesungguhnya engkau, anta engkau, as-sami. Sami dari kata sama'a artinya informasi. Sesungguhnya engkaulah yang memberikan banyak informasi. Kalau Allah itu asami, berarti Allah yang maha memberi informasi dari banyak hal, Bu. Jadi Allah memberi kita informasi itu dari banyak arah. Al-alim dan yang mengilmukan. Mengilmukan juga berarti memberikan pengetahuan. Kalau Allah maha mengetahui, berarti Allah yang memberikan pengetahuan. Kalau Allah maha mendengar, berarti Allah banyak memperdengarkan informasi. Nah, itu secara
harfiah begitu, apa secara konsep begitu. Ingat ketika istri Imron itu tadi ya, keberanian dari sebuah pengalaman karena dewasa tadi. Berkata kepada Rob sebagai hukum sebab akibat, sesungguhnya aku, kata istri Imron itu, bernazar, berjanji, bersumpah, dan harapan gitu, berharap dan sanggup gitu. Apa yang ada dalam batinku ini adalah merdeka gitu. Apa yang ada dalam batinku itu berdaulat gitu, independen, tidak lagi terjajah, tidak lagi terkungkung, dicengkram, enggak gitu. Maka terimalah nazarku ini, sesungguhnya engkau yang menginformasikan dan yang mengilmukan. Coba terjemahkan gimana Bu Dewi dalam bahasa apa ya, gimana coba? Susah. Halo? Susah. Gitu. Ada yang mau memberi komen dulu sebelum lanjut ayatnya? Coba, Bu, masih di mute, Bu. Iya. Kalau saya tanya, tapi ini saya jadi mundur dulu, Pak. Nggak apa-apa. Bukan gini. Saya kan tadi terlambat masuk kira-kira 15 sampai 16 menit gitu. Baru kok. Itu pembukaan aja nggak apa-apa, Bu. Materinya nggak ketinggalan kok. Ya. Halo? Masih di mute, Bu. Mic-nya, Bu. Mic-nya, Bu. Mati. Oke. Aduh, maaf. Ya, saya bilang saya tadi terlambat. Jadi saya tidak tahu sebetulnya ini topiknya atau judulnya itu apa ya, Pak ya? Oh iya. Jadi judulnya Merdeka dan Kemerdekaan Lahir Batin. Oh. Ya, jadi tentang merdeka, Nah, lalu saya ada yang ketinggalan, boleh nggak saya tanya, Pak? Boleh. Karena Bu, tadi boleh. dimulai dengan keluarga Ibrahim ya, Pak ya? Ya, langsung ke ayat ya. Jadi ini rupanya nama-nama yang tokoh-tokoh besar ini sebenarnya yang dijelaskan adalah sebenarnya mengenai kehidupan kita ya Pak, mengenai apa pribadi kita gitu. Betul. Mengenai jiwa kita. Betul. Nah, lalu yang Ibrahim, Pak, yang tercatat oleh saya pertama itu adalah informasi. Ya, kita harus punya banyak informasi. Ya. Kita harus punya pengetahuan gitu. Kemudian yang kedua betul analisa ya Pak ya. Betul, Ishak. Oh, Ishak itu Pak. Ishak itu mengayak informasi. Dalam bahasa ilmiahnya analisa. Ya, jadi kemampuan kita untuk kemudian kalau kita punya pengetahuan, punya informasi, kita harus mampu menganalisa, mengupas gitu ya satu-satu. Ya. Lalu yang berikut apa Pak? Yakub. Kumpulan. Yakub itu akobah, akibat, konklusi, Bu. Oh, konklusi. Iya. Nanti Yakub melahirkan Yusuf. Yusuf itu artinya estimasi. Yakub. Prediksi juga masuk. Itu keluarga Ibrahim. Habis Yakub siapa tadi? Yusuf. Oh, Yusuf itu estimasi. Ya, atau juga bisa berarti prediksi. Beda-beda prediksi. Ya. Nah. Ini sebetulnya ya kalau teman-teman ya mestinya ingat ya, kalau kita lihat ini adalah tahapan di dalam tingkat dari kemampuan kita. Kalau kita lihat ini dari belum, ini urutannya udah ke sana, jadi menuju dari hal-hal yang lebih sederhana. Kita tahu kalau kita nggak punya pengetahuan ya nggak mungkin lah kita mampu menganalisa gitu loh. Iya. Nah, terus kemampuan itu dituntut lagi untuk kita bisa menyimpulkan sesuatu, membuat konklusi, membuat sintesanya, dan kemudian kita bisa melakukan ya prediksi. Ya, terima kasih Pak. Ini yang tadi saya ketinggalan. Kemampuan kualitas berpikir mungkin ya Mbak ya.
bukan kualitas berpikir, tingkatan. Tingkatan ya. Tingkatan. Jadi kualitasnya semakin meningkat dari mulai konkret atau sampai analisis gitu kan. Jadi ini kan dari mulai, jadi tingkatannya memang dari informasi aja, pengetahuan. Kalau orang tuh tahu aja udah bagus. Orang tuh mesti ngerti, mesti tahu. Sesudah tahu mesti paham gitu, mesti ngerti. Iya. Sesudah itu baru dia bisa, oh ini toh, oh gitu ya, bisa menganalisa. Ini kan taksonominya belum. Iya, taksonomi. Jadi tingkatan dalam proses berpikir, bernalar gitu. Yang makin lama makin rumit gitu, makin kompleks. Jadi ternyata sama ada di sini gitu ya. Aneh juga. Buat saya, loh kok ada di sini ya? Surprise gitu. Ya. Padahal itu di teori loh Pak, di psikologi gitu. Psikologi. Lah kok bisa ketemu? Iya, ketemu sama ahlinya Bu. Luar biasa ya. Mengkonfirmasi betul. Ya gitu. Ya sampai yang tadi itu yang yang istri Imran. Zakaria ya, yang sampai ke sana gitu. Makin tingkatannya tuh jadi makin manusia tuh makin independen, makin otonom karena dia makin mateng, makin dewasa gitu ya. Jadi dia makin merdeka untuk berpikir, melakukan sesuatu gitu. Iya. Sekarang kan kurikulum yang lagi di ini kan kurikulum merdeka belajar. Ya. Nah, seperti apa tuh kurikulum? Kita nggak tahu. Belum tahu, Pak. Saya sendiri juga belum jelas. Ya, seperti apa tuh? Merdekanya tuh di mananya? Merdeka belajar itu apanya gitu. Karena memang prosesnya harus sampai di merdeka nih sebetulnya. Tadi kan gini, sampai di muharoron. Muharoron itu kan independen gitu. Merdeka. Tapi merdeka itu juga sebetulnya konotasinya bisa positif negatif loh. Iya. Oh iya, Pak. Kan suka-suka saya. Suka-suka kan berarti udah gitu. Merdeka yang tidak memerdekakan gitu. Makanya merdeka dan kemerdekaan. Sepertinya merdeka di sini kayaknya murid itu bebas memilih dia mau belajar apa. Karena dia akan sesuai dengan mata kuliah yang diambil itu tidak sekedar lintas jurusan, lintas fakultas atau universitas ya, tapi sampai keluar juga bisa gitu. Memilih perminatan, Mbak. Peminatannya ya. Jadi nanti SMA udah nggak ada IPA IPS. Lebih kepada hayati, humaniora, gitu-gitu. Oh gitu. Ya, ada kampus Merdeka sekarang, Mbak. Nah, kampus Merdeka udah ada, Bu? Udah, Mbak. Oh, kampus udah Merdeka ada, kan boleh bahkan lintas negara, boleh memilih memilih bukan hanya sekolah tapi juga di tempat kerja kayak magang gitu juga boleh. Iya. Oh gitu ya. Jadi dia belajar apa yang diminati oleh dia ya gitu. Lintas kampus, lintas negara bahkan itu. Tapi kemarin tuh Dini ingat kan di WA grup fakultas yang ada ikut itu ya seminar serama yang menjadi dewasa itu loh Oh iya. Mahasiswa. Nah, menurut saya itu bagus. Itu bagus ya. Maksud saya itu yang kurang. Orang boleh merdeka, tetapi kalau dia tidak ada bekal kematangan gitu ya. Belum matang ya, ya. Akhirnya merdekanya tuh merdeka ngawur gitu loh. Oh iya. Kayak reformasi kebablasan gitu, Bu. Iya, betul. Iya. Jadi pengendalinya itu kurang ya. Kalau menurut saya kan di dalam pendidikan masuk perguruan tinggi itu bekal itu nggak ada gitu loh. Mereka itu harus diantar untuk menjadi manusia dewasa gitu. Nah, ini kalau kebebasannya itu sampai lintasnya tuh nggak terbatas, itu menjadi merdeka yang tidak terbatas. Betul. Ibu, kalau kita lihat ayat ini kan muharoro ini di ayat kedua ya. Kalau kita mundur ayat sebelumnya, jadi kan dia mesti punya sifat ini dulu. Kalau enggak, ya tadi merdeka kebablasan. Dia harus punya karakter Adam. Berarti dia siap bercampur dengan
dengan banyak hal kan, banyak karakter, banyak orang, banyak budaya. Kalau nggak punya kesiapan bercampur, itu juga membuat dia akan jadi pikirannya tersiksa gitu, Bu. Ini Adam itu kan berarti siap bercampur dengan banyak budaya kan, banyak budaya, banyak banyak karakter, berarti banyak pengetahuan. Dan dia harus punya sifat Nuh. Nuh itu kan siap jangan baperan, jangan sakit hatian, jangan maunya senang. Pak. Nuh itu kan prihatin tadi, ketahan malangan. Dan dia harus punya keluarga Ibrahim tadi. Harus siap siap ada beban, siap mendengar informasi, juga siap menganalisa, siap bisa membuat kesimpulan ala Imron. Nah, baru lahirkan di sini. Imronnya baru keluar di sini di ayat ini. Apa yang ada dalam batinku merdeka. Jadi merdeka karena sudah punya dasar gitu, Bu. Nah, kalau dia dibebaskan gitu, diberi kemerdekaan memilih apa yang dia mau, yang kalau nggak punya sifat ini nanti betul kayak gitu. Takut keliru. Jadi merdeka yang nggak terarah gitu. Itu tadi ya Pak Iip mengucapkan salah satu contoh ya Pak ya, baperan gitu ya Pak. Ya. Itu kita ketemu sekarang banyak sekali ya anak-anak sekarang, padahal lulusan sarjana itu kerja gitu baperan Pak. Jadi mungkin karena mereka itu tidak punya pengalaman bergaul yang cukup kaya, belum mateng. Itu kalau dapat kritik aja sedikit gitu, marah sampai 3 hari marah. Nah itu berarti tidak Nuh namanya. Nggak bisa gitu. Jadi dikasih umpan balik atau dikritik, dikoreksi, udah marah. Marah. Nah itu nggak bisa. Sama atasan bisa ngambek, nggak mau ngomong. Itu betul, itu kenyataan. Ini saya baru dengar beberapa kasus seperti ini ya. Jadi itu juga salah satu menurut saya kalau dari ayat-ayat ini benar nih. Misalnya memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, artinya ada sejumlah proses ya yang mereka harus alami gitu supaya mereka lebih matang. Iya. Selama ini kayaknya yang ditekankan itu kognitifnya, tetapi psikologisnya enggak, psikologisnya kurang. Betul. Jadi cuma pinter aja gitu ya. Iya. Memang cerdas, bikin penelitiannya hebat, ininya bagus gitu, IP-nya 3,8 gitu loh. Iya. Tapi ya, nah ini ada rupanya di sini ya dalam kemerdekaan. Betul. Kalau kita lihat ayat Quran itu ada 5 karakter kaumnya Nuh. Kaumnya Nuh berarti lawannya Nuh tadi, Bu. Itu ada 5 kaumnya Nabi Nuh. Yang pertama kaumnya Nuh itu disebut sebagai Wad. Wad itu tadi maunya senang terus, maunya senang aja, Bu. Oh, iya. Nah, yang kedua Suwa. Suwa itu tidak mau terlantar. Ya mirip sih dengan Wad tadi. Nah, tidak mau susah gitu, tidak mau terlantar gitu, maunya dijamin gitu. Yang ketiga namanya Yagut. Yagut itu sensitif, baperan tadi. Kemudian yang keempat Ya'uk. Ya'uk itu dendaman gitu, sakit hatian, dendaman gitu, mudah dendam gitu. Iya. Yang kelima itu Nasr. Nasr itu tadi luka hati, jadi hatinya gampang kesinggung gitu. Ya, kita lihat misalnya 29 ya. Ini kaumnya Nuh. Ini ada kata-kata dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh. Sifat tadi keprihatinan ya. Kepada kaumnya, berarti tidak punya sifat Nuh. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Oh, lumayan lama. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Artinya orang yang tidak punya sifat Nuh atau karakter Nuh, ya dia akan tenggelam, Bu. Dia akan terbawa arus, dia tidak akan bisa bertahan di dunia yang kayak gini gitu.
Tidak bisa untuk mengarungi zaman yang seperti ini kan mesti punya sifat Nuh tadi. Kalau tadi baperan, sakit hatian, pundungan, ya udah dia tidak bisa mengarungi namanya, tidak bisa mengarungi bahtera lautan kehidupan gitu bahasanya. Gitu ya. Coba lihat di 71. Pak, ada yang ketinggalan satu, Pak, saya, ya. Pak. Betul apa, Tadi Bu? yang saya ketinggalan satu, Yahya, Pak. Oh, Yahya. Yahya tadi. itu artinya kehidupan, Bu. Oh. Jadi Zakaria melahirkan Yahya. Jadi dari pengalaman yang udah banyak pengalamannya dia bisa menghidupkan sesuatu yang tadinya udah mandul. Oh. Jadi namanya menyembuhkan kemandulan namanya. Jadi hidup kembali, lahir kehidupan. Nah, ini yang disebut sebagai kaumnya Nuh ini, Bu. Ada 5 kaumnya Nuh. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad. Kan ada kata Wad nih. Wad, terus Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Di sini nggak diterjemahkan. Kenapa, Bu? Coba. Iya. Ini ada artinya. Tadi saya sampaikan. Jadi ini kaumnya Nuh nih. Yang tenggelam. Kalau di dalam dunia sekarang ya mereka tenggelam dalam dunia ini, tidak bisa mengarungi kehidupan gitu. Wad itu minta senang terus. Jadi maunya senang terus, Bu. Nggak mau susah. Suwa itu tidak mau terlantar. Jadi kalau kuliah itu, kalau dia kosnya mau di apartemen, Bu. Maunya kosnya kalau apartemen gitu, yang dijamin keamanannya, dijamin makannya, dijamin pakaiannya, nggak mau dia nggak mau susah pokoknya. Nggak mau susah ya. Iya, pakaiannya udah di laundry gitu. Nah, itu Suwa namanya, Bu. Kemudian Yagus itu baperan tadi. Yagus itu baperan, sensitif, Bu. Ya nggak boleh kesinggung gitu. Kesinggung dikit marah, pundung gitu. Ya'uq. Nah, Ya'uq itu dendam, Bu. Punya sifat dendaman gitu. Kalau Yakut, Pak. Ya. Asem. Sehat. Yakul. Yakut Menteri Agama, Pak. Oh, Yakut. Bukan Yagus, ini Yagus. Dan Nasr. Ya'uq tadi apa? Ya'uq itu dendaman, Bu. Dendaman. Kalau Nasr sensitif, luka hati. Jadi hatinya mudah terluka, Bu. Bedanya apa sama Yakut, Pak? Yakut sama bedanya? Sama Yagus. Yakut yang ketiga. Sama Yagus. Apa? Ya tadi turunannya. Itu kan sensitif. Sama tapi tak serupa gitu. Yagus sensitif, baperan. Baperan itu apa ya? Baperan kan gini. Sudah tersinggung. Gampang tersinggung. Bukan, baperan itu geeran, Bu. GR. GR itu kan gede rasa gitu kan. Jadi Yakut itu ya, Pak. Nah, itu yang Yagus. Lebih ke baper, Bu. Lebih ke baper. Kalau Nasr lebih ke luka hatinya gitu. Oh iya. Gini, kalau misalnya ada orang udah pergi haji, Bu, dipanggil bukan Bu Haji dipanggilnya. Bu. Baur gitu. Aku kan udah haji. Itu kan Yagus, Bu. Pengennya disanjung gitu, Bu. Baperan namanya. Kalau disebut Bu Haji langsung GR gitu. Misalnya. Kalau Nasr lebih ke lukanya, Bu. Mudah tadi, nggak punya sifat ketahan malangan tadi, bukan Nuh namanya. Ini 5 nih kaumnya Nuh. Nah, ini kan kalau orang nggak punya 5, kalau orang punya sifat ini, gimana dia bisa merdeka, loh, Bu? Iya, makanya tadi untuk bisa merdeka kan mesti melewati Adam, melewati Nuh, melewati keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Baru dia bisa bernazar, apa yang ada dalam batinku merdeka. Dia bisa belajar merdeka belajar jika karakter tadi udah dilewatin. Dan ini kan berlaku tidak hanya untuk masalah belajar, termasuk hidup merdeka gitu. Kita akan bisa merdeka dalam mengarungi kehidupan
jika punya karakter tadi, siap bercampur dengan siapapun yang beda karakternya, siap juga prihatin dalam menghadapi kehidupan gitu, yang tidak punya 5 tadi yang karakter kaumnya. Dia juga punya keluarga Ibrahim, dia juga punya keluarga Imran gitu. Nah, baru Bu, dia bisa mengikrarkan dirinya muharoron gitu. Muharoro itu apa yang ada dalam batinku merdeka gitu loh Bu. Nah, dan merdekanya pasti terarah gitu. Merdekanya bagus lah. Gimana Bu? Halo? Iya Pak. Oke. Sampai mana tadi ceritanya? Ayat ke-35 ini ya. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Masuk ke ayat 36. Masuk ke ayat 36. Monggo Bu, dibaca dulu Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk." Ya, coba terjemahin gini. Terjemahkannya, falamma wado'atha. Kan istri Imran mengandung. Dia ikrar kalau apa yang ada dalam kandungannya menjadi muharoron kan? Istri Imran mengandung dan bernazar apa yang ada dalam kandungannya menjadi muharoro, menjadi merdeka. Kalau lihat sosoknya, kalau lihat konsep, ketika seseorang punya sifat, punya karakter Adam, siap bercampur, siap mengikuti percampuran, siap juga prihatin. Dan dia punya keluarga Ibrahim. Juga dia punya keluarga Imran. Sehingga dia kemudian baru bernazar apa yang ada dalam batinku merdeka. Nah, ketika apa yang ada dalam batinnya istri Imran tadi, istri Imran juga bermakna tadi keberanian yang lahir dari perjalanan hidup yang sudah dewasa kan? Kemakmuran tadi. Ketika istri Imran melahirkan anaknya, melahirkan itu dari kata wado'at. Wado'at bisa berarti menempatkan, bisa berarti mengemukakan, bisa berarti mengumumkan, bisa berarti meletakkan, juga bisa berarti mengutarakan, Bu. Ya, kan ketika ada dalam batin nazar itu, nggak ada yang tahu kan? Iya. Nggak ada yang tahu. Nah, ketika apa yang ada dalam batin itu berupa kemerdekaan tadi diungkapkan, Bu, itu bisa berubah gitu, Bu. Bisa berubah menjadi sesuatu yang lain gitu. Bahasa ayatnya, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, apa yang ada dalam batinnya dikemukakan, dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Sesungguhnya aku melahirkan unsa." Di sini ada kata unsa ya. Unsa. Unsa diartikannya anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wado'at. Dan Allah lebih tahu apa yang dilahirkannya itu. Walaisa dzakaru kal unsa. Dan anak laki-laki tidak seperti anak perempuan. Bu, jangan bayangkan sosoknya ya. Anak perempuan gitu. Anak laki-laki gitu. Jadi ketika sebuah nazar berupa ingin merdeka atau berupa kemerdekaan diungkapkan, itu yang terjadi tidak seperti yang di dalam gitu, Bu. Saya kasih umpama gini. Ibu mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kepada halayak lain gitu ya. Di dalam udah bulat, Bu. Di dalam udah bulat nih maksudnya A gitu kan.
Ketika keluar, kenapa jadi O gitu, Bu? Maksudnya paham nggak maksudnya, Bu? Iya. Gini, kadang-kadang di hati niat baik nih, niat baik, ada niat baik gitu. Tapi ketika diutarakan, kenapa jadi nggak baik gitu. Nah itu yang terjadi kepada istrinya Imron. Ketika katakanlah peristiwa 98 itu kan demonstrasi, reformasi kan Bu ya. Ketika rakyat diberikan kebebasan, reformasi, kebablasan Bu. Malah jadi negatif kan buahnya gitu. Itu seperti gitu. Dari hati niatnya udah lempeng nih, udah lurus nih. Ketika diutarakan jadi bengkok gitu. Jadi lemah dan di dalam kuat, di luar menjadi lemah gitu Bu. Itu bahasanya gitu. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya dari kata wadoat ya. Wadoat itu tadi artinya bisa mengemukakan, juga bisa berarti menyerahkan, meletakkan, mengumumkan juga bisa ya, mengajukan juga sama. Ketika diajukan itu, ternyata respon dari orang itu berbeda gitu Bu. Maksudnya ingin memberikan kemerdekaan malah jadi nggak merdeka gitu. Kayak menteri pendidikan sekarang. Pokoknya mah merdeka belajar. Orang jadi malas belajar Bu. Kan merdeka suka-suka saya mau belajar mau nggak ya enggak gitu Bu. Nah kayak tadi tuh kadang-kadang kemerdekaan jadi kebablasan, tidak terarah gitu Bu. Ya. Ya Ibu bisa nangkep ya maksud kata-kata saya. Dari dalam bulat tapi keluar bingung gimana ya menyampaikannya. Nah, kayak gitulah contohnya. Oke. Terus karena setelah dikemukakan menjadi unsa, sesuatu yang di dalamnya bulat keluar jadi benjol, di dalamnya kuat keluar jadi kenapa jadi lemah ya? Maksudnya ingin merdeka. Kenapa jadi malah memperbudak gitu. Kadang-kadang gitu. Ketika diungkapkan malah jadi salah kan? Wa inni samaituha Maryam, maka aku namai dia. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Nah, Maryam tadi secara konsep artinya tekad yang kuat atau kemauan yang kuat. Maka diberilah dia Maryam. Supaya tadi apa yang dinazarkan tidak keluar gitu. Sama ketika orang diberikan kebebasan belajar, sementara dia tidak punya kemauan belajar, gimana? Kan jadi malas. Kan tadi, pokoknya semua anak, semua siswa bebas belajar, merdeka belajar. Terserah memilih minat yang mana. Iya, kalau dia punya Maryam, Bu. Kalau dia punya Maryam, kalau dia punya tekad, kalau dia punya kemauan kuat, merdeka belajarnya menjadi positif. Ya, karena akan banyak pengetahuan yang dia gali gitu loh, Bu. Nah, kalau nggak ada Maryam gimana, Bu? Diberikan kemerdekaan. Ngaco. Nah, yang malas kan makin malas, Bu. Iya. Gitu, yang malas ya makin malas. Dan aku mohon perlindungan untuknya Maryam tadi, si tekad yang kuat tadi, Bu. Serta turunannya. Nah, kalau kita bicaranya turunannya, Bu, turunan Maryam, ketika orang punya tekad yang kuat, maka dia nanti akan melahirkan Isa kan tadi ya. Isa itu harapan pasti. Dan aku mohon perlindungan untuknya dan turunannya, Maryam dan Isa, kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Kenapa? Tadi ketika orang diberikan kebebasan merdeka, tapi tidak punya Maryam, menjadi jadi negatif, jadi malas gitu, dan tidak ada harapan lagi nanti, nggak punya cita-cita lagi gitu ya. Dan berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Godaan setan, rojim itu artinya melempar, Bu. Melempar, merajam itu jadi bisa melemparkan apa yang ada dalam dirinya, harapannya terlempar, cita-citanya terlempar, tekadnya terlempar gitu, Bu. Dan seterusnya gitu.
Nah, itu kalau diterjemahkannya seperti itu. Jadi kemerdekaan harus dibarengi dengan Maryam. Maryam dan turunannya. Jadi orang itu harus punya kemauan kuat, tekad yang kuat, dan harus punya harapan pasti. Kalau nggak ada kemauan dan nggak ada harapan, ya tadi orang jadi suka-suka. Yang timbul adalah malas tadi. Malah tertinggal kan? Jadi tertinggal dengan orang lain atau negara lain yang punya Maryamnya lebih kuat gitu. Nah, itu di surat 36. Ini peringatan buat Menteri Pendidikan supaya waspada ya Pak. Nah, jadi gini, mungkin beliau harus menerapkan merdeka belajar itu lihat dulu, Bu. Lihat lembaganya, lihat karakter siswanya, Bu. Ya. Jadi tidak semua siswa mesti diberikan kemerdekaan belajar, enggak. Itu jadi tugas PA-nya. Iya kan dia mesti lihat. Oh, kamu bisa tugas pembimbing. Berarti ada pembimbingnya di situ, ada pengawas akademiknya. Nah, bagi orang-orang yang ada dosen-dosennya juga. Iya, dia mesti lihat itunya juga, kepribadian setiap siswa. Setiap mahasiswa tidak semua dibebaskan, enggak. Iya. Lihat dulu. Ya kalau IP-nya di bawah 2 gimana, Bu? Absen aja jarang masuk gitu. Iya. PR ya kan berarti dia diberi kebebasan ya tambah bebas, tambah malas dia. Iya. Kayaknya lah rambu-rambunya ada di universitas lah. Rambu-rambunya ya. Ada rambu, ada koridornya, masih ada gitu. Tidak digeneralisir semua, enggak gitu. Iya. Jadi siswa tertentu, mahasiswa tertentu yang diberikan tadi bebas merdeka belajarnya gitu. Berarti yang punya prestasi. Mungkin sudah harus mulai dari tingkat pendidikan sebelumnya ya. Iya, dari awal, dari dasar lah, dari mulai SD, SMP, SMA kan sudah terlatih dia. Iya. Nah, baru bisa tuh jalan. Ya, tapi idenya terobosannya bagus sih gitu. Terobosannya. Ya hanya tinggal dikuatin tadi dasarnya kan? Iya. Dasarnya mesti kuat. Tugas PA. Untung udah pensiunnya. Ya. Bukan untung, nyesel Bu ya, nyesel udah pensiun gitu. Beban Pak. Iya. Nah, tadi beban melahirkan Ibrahim loh, Bu. Iya. Ketika ada beban kan jadi mikir tuh. Nah, gitu kan. Itu namanya nanti jadi Ibrahim. Ibrahim ya mau nggak mau mesti nyari banyak informasi kan? Iya. Sama lah, sama gini. Sekarang kan di rumah juga ada sekolah, Bu. Sekolah, istri saya kepala sekolahnya itu kan. Nah, kan ada beban tuh dari atas kan, dari atasan jadi kementeriannya. Mesti begini nerapkan ini. Itu kan beban tuh. Ya, ada gimana? Itu kan bukan lama-lama. Mau nggak mau, dia kan harus mencari informasi. Iya, harus belajar. Dia harus Ismail tuh. Nyari informasi di YouTube, di mana di Google, nyari tentang merdeka belajar tuh apa sih maksudnya gitu kan gitu. Nah, dari banyak informasi kan dianalisa, dipilih tuh yang mana yang bisa diterapin gitu. Dan memang begitu perjalanannya. Ketika ada beban, maka menuntut dia untuk mencari informasi gitu. Setelah banyak informasi, dipilih tuh informasi mana yang cocok nih untuk diterapkan di sekolah ini gitu. Nah, baru berikutnya ada kesimpulan kan gitu aja gitu sebetulnya. Iya. Ya karena udah pensiun jadi nggak ada beban, ya udah jadi nyari informasinya jadi males. Udah pensiun ini kan gitu buat apa gitu. Jadi pemerhati. Jadi sebenarnya untuk memberi kesempatan buat setiap anak itu memilih sesuai dengan passionnya ya. Iya. Iya betul. Tapi ya memang harus dipersiapkan. Iya. Itu tugas psikolog salah satunya, anak ini bakat minatnya apa nih, diarahkan. Iya. Kamu bebas merdeka memilih belajar, tapi koridornya ini ya kamu terlihat di sini nih gitu. Tetap ada arahannya, Bu. Bukan dibebasin gitu. Betul. Oke. Mana Ibu Dewi ngilang? Nah, lagi ada. Oh, ada double. Ada tugas. Ini ada satu lagi saya ngecek sebentar. Oh iya kita perlu informasinya tambahannya. Ini kalimatnya gimana terjemahannya gitu. Gitu, Bu. Jadi tadi tekad atau nazar untuk memerdekakan apa yang dalam batin ketika diutarakan itu kadang berubah menjadi kelemahan, Bu. Nah, ketika lahirnya dianggap lemah, maka dikuatin, dikasih namanya Maryam gitu. Harus
ada kemauan kuat gitu untuk bisa mewujudkan tekad tadi, nazar merdeka tadi. Harus dibarengin dengan Maryam. Kalau enggak tadi Bu, jadi males gitu. Oke. Lanjut apa? Mau dikasih komentar dulu? Ini yang lain mana nggak ada komentarnya? Nah, Bu Juli gimana komennya Bu? Senyum aja. Bu Dini kasih pengalaman. Ya, kasih pengalaman. Dincak. Mana Bu Dini juga? Nggak nongol. Ini itu kan ahli pendidikan loh. Nah gitu, makanya gimana tuh? Padahal ini semua yang dibicarakan adalah pendidikan. Betul. Ya kan Pak ya? Iya, gimana konsepnya itu yang tadi ayat ini? Menyimak. Ya, betul banget. Cuman lagi kagum aja ya. Wah, di Al-Quran ada semua ternyata. Ada semua. Luar biasa, nggak salah. Ya kan abis menyimak harus ishak Bu. Ada analisa gitu loh Bu. Gimana analisa Ibu gimana? Atau konklusinya? Konklusinya memang kita dalam mendidik anak itu yang kita sendiri juga mesti holistik ya semuanya. Jadi bukan hanya kognitif saja, tapi yang sekarang dilupakan. Betul. Yaitu sikap mental, values, itu yang sekarang dilupakan karena suka mendewa-dewakan yang kognitif itu. Padahal yang kognitif itu nggak akan ada artinya kalau dari surah ini ya, kalau kita tidak mempunyai jiwa-jiwa yang kuat. Betul. Jadi yang namanya merdeka belajar itu bukan merdeka semerdeka-merdeka yang suka-suka saya, tapi merdeka belajar yang memang kita sendiri sudah siap sebagai manusia yang utuh gitu, yang matang. Matang ya. Tadi. Dan saya juga kagum ya Allah di Quran ada semuanya nih ya. Nggak nyangka gitu, karena kita biasanya kan belajar baca surat ya kayak kalau nama tuh Nuh atau ya Nabi Nuh sebagai wujud, nggak tahu bahwa ada arti-arti filosofis di belakang Nabi Nuh, Imran dan keluarganya. Ya jadi itu kan sampai saya lagi terpekur aja ya Allah luar biasa. Makanya katanya Al-Quran itu adalah ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau kita mau belajar pengetahuan bacalah Al-Quran. Iya. Dari sini baca Al-Quran kalau kita nggak ngerti ayat-ayatnya sama juga. Justru sama itu juga. Iya. Jadi luar biasa. Jadi mengikuti ini bukan kita kamu. Jadi oh ya benar ya, karena di Quran tuh udah diajarkan semuanya. Kalau kita tahu gini hari apa yang dibalik itu pengertiannya luar biasa kok. Itu luar biasanya saya ketemu sama ibu-ibu yang luar biasa gitu Bu. Pak Iib. Ya. Saya punya satu contoh. Ini contoh konkret Pak ya. Ya. Bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Jadi ini sekarang nih orang tua ini datang pada satu penyesalan yang luar biasa. Ya. Karena kalau mengikuti apa yang ada di sini ya, mulai dari Ibrahim sampai bagaimana tidak membuat mereka itu tenggelam di kapalnya Nuh itu ya. Ya. Sekarang itu kayak begitu Pak akhirnya. Kenapa? Karena mereka memang diberi pengetahuan, kasih pendidikan sekolah yang bagus semua, tetapi segala sesuatunya itu didikte, diharuskan nanti kalau enggak, ini terutama hubungannya dengan agama loh Pak. Jadi jangan begitu dosa, enggak boleh. Ini harus mengikuti secara ketat, sehingga anak-anak itu pada waktu masih kecil itu penuh dengan ketakutan, tidak berani melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka, sehingga anak-anak ini menjadi dewasa tidak punya kemerdekaan, nggak ada kemerdekaan pribadi. Nah, ini menyebabkan anak-anak itu jadi kayak kesasar, seperti tadi penumpang dari kapalnya Nuh itu ya Pak. Jadi mereka itu baperan. Terus juga cepat sekali nyerah, maunya enak. Sekarang orang tuanya setengah mati ngadepin anak-anak ini yang tidak bisa independen. Ya. Mereka tidak bisa berpendapat, bahkan bicara dengan orang tuanya, dengan ayahnya aja takut sekali. Ya. Padahal usia mereka sudah usia dewasa,
rata-rata yang paling muda 27 tahun dewasa, ke atas sudah. Dewasa ya. Jadi ketika mereka memilih orang-orang yang akan dijadikan pasangannya untuk menikah, itu berantakan semuanya. Ayahnya marah. Jadi maksud saya melihat ini tadi, saya menafsirkannya, Pak. Ini adalah betul-betul membicarakan tentang mendidik ya. Iya, betul. Mendidik anak. Individu gitu, Iya, dari masih dia belum banyak tahu, dia dijadikan pinter, dia dijadikan lebih matang, supaya mereka bisa merdeka dalam pengertian yang sesungguhnya gitu. Mereka bisa otonom, mereka bisa independen. Jadi mereka bisa dewasa. Ini ternyata Pak, kalau ini bisa apa ya Pak? Ini kan saya juga baru tahu karena Pak Iip mengartikan, oh ini artinya ini. Sampai kita bicara tentang itu tokoh-tokoh yang kita bilang nih nabi gitu kan, kita cuma bayangannya nabi yang mengajarkan ini ternyata kok menurut saya ini adalah simbol ya Pak ya, apa metafora dari pesan pendidikan gitu loh Pak, dari pesan perilaku. Betul ya. Makanya kalau ini tidak dijelaskan tadi, ya nggak ngerti Pak, saya nggak ngerti gitu. Benar banget Mbak Dewi, benar banget. Kalau baca sendiri nggak ngerti. Nggak ngerti kita artinya. Misalnya seperti tadi anak di dalam kandunganku gitu ya, itu perempuan. Kalau anak laki gini, apa ya gitu kan? Iya benar. Jadi yang baik itu kalau kita tahunya berdoa, terus kita pakai ayat-ayat ini untuk berdoa kalau kita ngerti gitu. Tapi sekarang yang dijelaskan Pak Iip dalam rangka tadi merdeka dan kemerdekaan, oh ke situ tuh maksudnya gitu. Iya. Jadi merdeka yang selamat ya. Jadi merdeka itu jadi menjadi orang yang memang betul-betul freedom untuk dia memilih. Berpendapat, dia punya freedom untuk karena dia punya kemampuan untuk menentukan dirinya. Dia kenal jadi dirinya siapa. Kenal diri. Mbak Dewi, ngebayangin nggak generasi Z? Ya itulah tadi saya bilang. Itu yang menjadi PR orang tua nih. Orang tua nggak ngerti juga. Benar. Itu bahaya banget tuh. Baperan banget generasi Z. Benar. Itu kaumnya Nuh ini. Kaumnya Nuh. Itu ada di WA tulisan, saya lupa dari siapa ya. Tetapi ada pesan dari, kebetulan di sini Ibu Irina Joko Widodo ya. Yang mengatakan berikan itu loh 18:21 itu loh pesan dari jam 18 sampai jam 21. Semoga orang tua semua melepaskan handphonenya gitu. Iya. Dan berada bersama anak-anaknya. Bersama anak-anak, mau bermain, mau bicara, mau diskusi, mau belajar, mau apa. Masa sampai harus digituin loh orang tua. Karena memang anak-anak nggak dapat waktu gitu ya. Anak-anak nggak punya. Aduh, ini gimana ya Pak, yang beginian ini bisa dijadikan konsumsi publik gitu loh. Iya, ya mesti banyak orang yang mengutarakan, menyampaikan, ya mesti jadi bahasa kita diviralkan ya. Dia dari kita lah yang udah duluan tahu. Ya kalau nggak digituin terus gimana, Bu? Ya saya cuma bisa ngomong kalau ketemu klien, tapi saya mau ngomong di mana? Namanya dari pensiunan. Dari pengalaman klinik itu juga begitu ya. Kalau kita tanya pada semua orang tua, pasti pengen anaknya nanti pengen bagaimana kalau besar. Pasti jawabannya pengen mandiri, tanggung jawab, dan sebagainya kan. Iya, pasti. Tapi dalam kenyataannya mereka mendidiknya itu mengarahkannya pada kemanjaan, pada terlalu protek ya, sehingga apa yang dari TK tuh Dinda begitu. Konsumtif ya. Gitu-gitu. Benar deh. Betul. Ini kemerdekaan dalam pengertian yang menurut saya harus bisa kita terjemahkan ya menjadi satu yang baik, karena ini bicara tentang kematangan loh.
Iya, matang. Imron tadi matang dewasa gitu. Iya, betul. Boleh nggak usul nih ya. Ini kan kita aja yang denger ya. Kita mungkin bagus bikin semacam webinar dengan judul ini yang bicara Pak Iip dari segi Al-Quran dan mungkin dari psikologi juga ada yang bicara sehingga orang lihat bahwa ternyata jadi kalau ini ternyata ada kaitannya gitu kan? Ada kaitannya. Tapi webinar yang kita buat mungkin Bu Ted bisa dipikirkan nih Ted dengan judul ini loh, Merdeka. Dan biasanya kan orang dia pengen tahu tuh ya, jadi itu disebar kemana, kita bisa sebar ke sekolah-sekolah juga gitu. Pak Iip yang bicara masalah ini, lalu mungkin dari psikologi siapa yang akan bicara masalah di pendidikannya. Iya, betul. Karena begini ya Pak Iip, kita yang sering tanya kan, kenapa sih kok pelajaran agama nggak ada gini, nggak ada, kan kita sering tanya gitu ya. Jadi maksudnya tuh bagaimana mengaitkan pelajaran agama, apalagi kalau bicara ayat Al-Quran itu sebetulnya dengan kehidupan sehari-hari gitu. Dan juga ilmu pengetahuan, penelitian dijembatani, betul, dijembatani oleh ilmu pengetahuan sehingga bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Tetapi ini sebagai konsumsi masyarakat gitu. Iya. Karena gini, orang yang bicara agama, Al-Quran yang sangat agamis gitu, yang ngomong agama aja itu, kita nggak ngerti apa yang diomongin. Belum tentu juga dia ngerti, barangkali ya. Terus kita yang belajar ilmunya, loh, taunya ada di Al-Quran gitu kan. Kita terkagum-kagum. Terus loh kok kita belajar ilmu ini kirain dari negeri mana gitu ya. Ternyata ada gitu. Nah, supaya orang tahu manfaat dari belajar agama lewat baca Al-Quran gitu. Ya, betul. Setuju. Ya mestinya loh. Karena ini kan yang dengar cuma 20 orang ya. Sedikit. Dan kita mendalaminya. Tapi kan kita melihat ini penting sekali buat masyarakat ya. Jadi untuk masyarakat konsumsinya barangkali selain Pak Iip juga ada dari bidang ilmunya ya. Supaya akhirnya mereka lihat bahwa Al-Quran itu dalam. Al-Quran itu pengertiannya itu banyak kiasan-kiasan yang ternyata banyak membuat sekali. Banyak cerdas sekali. Iya. Gini, saya mau kaitkan satu ya. Rasanya Butet Dini yang kemarin Minggu tuh yang Abu Daud ya. Siapa? Iya, Romo Daud Yusuf. Itu kalau saya ikuti isinya kurang lebih ini sama loh. Mengenai ini kognitif, informasi dan sebagainya kan yang belum selesai gitu. Sama, yang dibicarakan adalah bagaimana membuat kita itu belajar, kita itu menyerap segala sesuatu dari kehidupan, dari lingkungan, pengetahuan, untuk kita menjadi seseorang yang kasarnya itu secara spiritual kita bisa berkembang gitu. Jadi enggak belajar agama gitu ya Pak. Ini saya disuruh baca Al-Quran 1 hari sekian itu saya nggak bisa, saya nggak ngerti. Iya. Ngerti beneran. Betul. Ya, ini aja mungkin pemikiran kita ya yang timbul dari pembahasan ini gitu. Bagaimana Al-Quran itu sebagai pedoman hidup itu benar-benar menjadi pedoman hidup, Mbak ya? Iya. Pelajaran agama mesti dibetulin. Ya, tapi masalahnya ya cekokannya begitu tuh, Ted. Jadi guru-guru yang diajar di sekolah kita aja mengalami kan bagaimana kita dicekokin dosa neraka. Jadi kita nggak ngerti, kayaknya hidup tuh susah banget gitu. Makanya sekarang banyak orang yang tidak beragama kan. Karena takut kabur. Jadi mendingan saya tidak beragama, tapi saya mempunyai sikap-sikap religius, spiritual, tapi saya tidak beragama gitu. Karena bingung. Ini ada satu pemuda, ya pemuda ini 27 tahun. Dia tinggal bersama pacarnya gitu ya, tinggal bersama. Terus yang dulunya dia rajin sholat, dia nggak sholat. Akhirnya waktu dicek, ditanya, dia bilang dia sekarang ateis gitu. Nah, dan ini banyak pemuda-pemudi yang terutama laki-laki yang ateis. Tahu nggak argumennya? Kami di sekolah belajar berpikir kritis. Di masyarakat itu banyak guru-guru agama, ustadz itu ngajarin yang bagus-bagus, tapi perilakunya sendiri tidak begitu, gitu. Nggak ada teladan.
nggak ada teladan dari yang mengajarkan. Beda. Nggak Itu sesuai cara dengan ngomongannya. Iya. Ya kayak Jadi- kita lihat kasus-kasus yang di pesantren coba. Kan ngeri. Heeh. Malu-malu. Atau kasusnya Ferdi Sambo yang katanya penegak hukum dan lain sebagainya ternyata melakukan perbuatan yang seperti itu yang kita sampai kaget-kaget kok bisa. Makanya, jadi anak muda-muda generasi yang sekarang mereka kritis berpikir, buat apa saya ikut harus begini begitu? Mereka yang menjadi contoh aja contoh buruk gitu kan? Iya. Kata perbuatannya tidak sinkron ya. Iya. Enggak ada. Antara Memperburuk menjatuhkan itu ya Pak. memperburuk, menjatuhkan ya nama baik. Benar. Dan akibatnya apa coba kita lihat. Pengkajian-pengkajian ini kebanyakan diikuti oleh kita-kita yang udah tua-tua. Yang muda-muda kita ajak kayaknya agak apatis deh. Males. Karena mereka ngebayangin kayak kita lagi baca-baca Quran yang biasa mereka tahu gitu loh. Iya. Jadi mereka pada apatis. Kalau Kita judul mengajak pengajian ya, pengajian tuh konotasinya dengan ngaji Iya, baca Quran. padahal pengkajian ini makanya saya nggak pernah bilang pengajian, pengkajian karena kita mengkaji ayat-ayat Quran kan. Nah, untuk ngajak, even though anak saya aja, saya bilang bagus nih pengkajian. Ya Bu nanti Bu, alasannya 1001 ya. Saya bilang emang karena di dalam benak mereka, walaupun kita terangkan, mereka kayaknya skeptis ngeliatin, masa iya sih Bu gitu. Jadi memang saya pikir nih mungkin dengan judul yang hari ini nih, kemerdekaan ini mungkin satu hal yang bisa kita semai nih sebagai webinar barangkali kepada masyarakat luas, tapi memang ada Pak Ip, ada juga apa namanya dari segi ilmiahnya, pengetahuannya, ahlinya. membuka mata bahwa pengkajian Al-Quran itu bukan seperti yang mereka bayangkan ketika masa sekolah. Kita kan baru sadarnya juga sekarang gara-gara COVID pula. Kalau nggak COVID kali nggak sempat juga gitu kan. COVID kan ya. Jadi kita cari-cari apa yang baik buat kita, lalu kita mendapatkan ini semua dan kita menjadi oh ya Allah terbuka. Tapi kan nggak banyak. Tapi sekarang saya mau tanya sama Pak Iip, Pak Iip. Ya. Mungkin tidak ada orang lain yang seperti Pak Iip juga gitu ya, guru gitu ya, tetapi dia menafsirkan ayat itu berbeda gitu, seperti dibandingkan dengan yang Pak Iip sekarang bicarakan dengan kami. Mungkin nggak sih itu? Barangkali dia belajarnya dengan aliran yang beda atau guru yang beda. Tapi masa sih yang ada di ayat-ayat itu kan bahasanya sama, mestinya kalau aslinya kan Pak Iip selalu ambil dari aslinya dulu yang bahasa Arabnya gitu, tulisan Arab ya. Kan mestinya sama dong Pak artinya. Iya, itu yang kalau saya amati ya dari banyak tempat, banyak guru. Nah, salah satu kelemahannya mereka nggak punya metodologi dan tidak komprehensif, Bu. Nah, tidak ada metodologi sehingga mudah dipahami apa namanya seperti ini substansinya apa gitu, filosofinya apa, makna apa sih ini? Itu pertanyaan saya Pak, karena itu kan mendasar ya Pak ya. Iya. Sehingga saya setuju dengan ide ya kita menjembatani gitu ya antara isi Al-Quran dengan apa yang dalam kehidupan. Saya setuju sekali. Cuma kan pertanyaan saya tadi misalnya kata Budi ini ada Pak Iip gitu ya. Ini orang-orang yang punya metodologi beda gitu ya Pak ya. Yang esensinya dalam menangkap itu beda. Nanti dia bilang, benar nggak sih nih? Gitu kan. Tapi masa bodoh itu mah ya Pak, biarin aja. Bilang aliran sesat ya Pak. Kita berbeda juga nggak apa-apa. Tapi yang lucu ini Mbak Dewi, aku pernah nanya Mbak Iip ya. Pak Iip, kalau kita baca terjemahannya Quran, ingat ya Pak Iip saya pernah tanya ya. Kok rasanya udah banyak salah terjemahan, kita juga nggak ngerti kenapa nggak dibuat Quran yang terjemahannya seperti yang Pak Iip sampaikan. Pak Iip kenapa nggak bilang sama pemerintah coba ya bikin yang kayak gini biar kita tuh paham. Tapi ternyata ada ini mafianya kata Pak Iip yang nggak bisa ditebus dan mereka maunya begitu. Jadi akhirnya guru-guru kita yang hebat-hebat ini nggak bisa nebus. Iya Bu. Iya terus yang adanya mereka malah maaf ya. Jadi kayak ditegur dilaknat atau diapakan oleh mereka gitu. Jadinya akhirnya guru-guru seperti Pak Iip itu yang mengajarkan pada kita-kita yang mau terbuka.
karena nggak banyak yang mau terbuka dan udah terbelenggu dengan pemikiran-pemikiran yang sudah dicekokin sekian lama itu, Mbak Dewi. Jadi itu merupakan satu tantangan sebetulnya. Jadi makanya saya kepikir, kita nggak bikin webinar aja ya. Yang Departemen Agama tuh terjemahannya juga nggak bagus ya Pak. Iya, benar. Dan saya itu saya juga beli Quran yang ingat yang saya kirim ke Pak Ip ya. Terus Pak Ip bilang, Bu Dini, walaupun dia udah berusaha tapi masih tetap terbelenggu kepada larangan dan itu nggak berani terlalu frontal. Oh gitu ya, saya bilang. Iya. Makanya saya nggak jadi edarkan di grup ini nih Quran yang saya beli itu. Kemarin kan Romo Yusuf Daud menyarankan untuk membaca terjemahan dan tafsir Quran dari Syafi'i. Muhammad Ali. Apa namanya? Bukan Syafi'i ya? Ali ya? Coba baca. Ali apa? Ali. Muhammad Ali, Pak. Yang depannya hijau. Depannya covernya warna hijau. Bagus tuh. 350 halaman. Harganya juga mahal dan memang itu katanya jauh lebih bagus gitu. Iya, tapi itu tidak beredar di masyarakat. Tidak, makanya nggak boleh. Makanya ini pesan khusus sampean gitu loh. Pesan. Iya. Ahmad Ali atau Muhammad Ali gitu loh. Saya nggak salah tuh ya. Kecuali tafsirnya. Pak Iip, Bang Dame, Abu Marlo itu segengnya Pak Iip semua tuh. Iya, itu sih yang secara ini ya nalar sehat gitu. Faiz juga ya Pak Iip ya. Pak Faiz ya. Masuk Pak Faiz, cuman dia lebih ke filsafatnya. Jawa. Kalau ini siapa namanya? Orang Bali. Yang teroris siapa namanya itu? Oh iya. Ahli teroris. Yang Bahrawi. Islah Bahrawi. Oh, Islah Bahrawi. Iya. Ya dia lebih ke pengamat situasinya, Bu. Tapi dikaitkan semua dengan ayat Quran juga, tapi apa yang disampaikannya itu memang nggak jauh-jauh dari penafsiran yang kita dengar. Kalau Pak Iip kan memang selain sekolah ya Pak ya di UIN gitu, tapi kan mungkin memperdalam gitu loh. Memang benar Pak, kalau kita bicara tadi esensinya itu secara metodologis nggak menguasai di mana bacanya dia dasarnya apa ya. Makanya katanya untuk mengerti Al-Quran itu nggak bisa semalam 2 malam, dengar terus ngerti itu membutuhkan tahun-tahunan sampai benar-benar kita melekatan mesti dilepas semua. Semalam 2 malam belajarnya cukup 4 jam, Bu. 4 jam? 4 jam tiap malam. Iya, tiap malam. Pak Iip kita belum sampai ya. Dan perenungan ya. Bukan. Rencana kita udah hampir setahun yang lalu belum kejadian. Nanti kalau kita sudah bisa offline ya. Ini Pak Ahmad Ali. Tuh kan? Ahmad Ali. Ahmad Ali, betul. Iya. Quran suci namanya, Quran suci. Ahmad Ali. Ya dulu kita pernah ada rencana training, Pak. Ngulik Al-Quran. Metodologi. Jadi gimana sih metodologinya gitu. Sebetulnya tiap orang bisa belajar itu, Bu. Kita kan udah pernah punya rencana itu. Iya. Dan nggak usah dengan peserta yang terlalu banyak karena ini training gitu ya Pak ya. Iya. Nanti ini deh Pak, kalau kondisi sudah jadi lebih baik, memang mesti kumpul sih. Kumpul offline. Mesti di Depok. Iya. Di kampus aja sehari, Bu. Iya. Betul. Sehari cukup, Pak? Ya? Sehari cukup. Kalau mau diskusi lagi lebih jauh mau 2 hari. Orang Pak ada 1 hari 4 jam. Kalau lihat rencana awal 2 hari tuh. Iya, 2 hari. 1 hari teorinya, kedua hari prakteknya. Gitu. Dan sebelumnya udah dikasih PR duluan sama Pak Iip. Iya. Udah dikasih modalnya lah. Pengantarnya. Bahan. Ya, betul. Bahannya harus ada. Ya, mudah-mudahan nanti jadi ya Pak ya. Tapi dengerin Pak Iip ya kayak Nabi Nuh itu apa tadi sifatnya tuh apa namanya?
Prihatin. Prihatin ya. Kalau kita lihat ceritanya yang diceritain bahwa dia harus mengarungi bahtera lautan ya. Kalau dia nggak prihatin ya nggak mungkin bisa gitu kan ya. Iya, yang baperan nggak bisa, yang nggak mau susah nggak bisa loh, Bu. Iya benar. Gitu. Ya makanya Din, jangan heran kalau yang belajar yang udah tua-tua. Ya. Kalau yang masih muda kan juga lautannya kan barangkali masih belum luas. Iya. Udah jadi Imro'ata Imron berarti ya. Aduh. Apa tuh? Jauh, Pak. Udah jadi Imro'ata Imron kalau gitu. Jauh. Baru bisa merdeka. Tapi Pak Ip ya, makin kita tahu tuh makin kita ngerasa nggak tahu apa-apa loh. Ya, Makin ngerasanya kok kecil banyak kita nggak tahu. Gitu. Iya. Ya itu kan ciri orang pintar itu tidak merasa pintar. Ya pintar tuh apa sih Pak? Saya juga nggak ngerti. Iya. Tanda orang berilmu, dia itu merasa dirinya bodoh. Ya kita semua lagi bodoh lah Pak. Bodoh benar. Kita semua lagi belajar ya Pak. Iya. Tapi benar ya, belajar itu harus mengosongkan gelas ya. Benar. Kalau nggak mengosongkan gelas, kita nggak bisa terima yang gini-gini nih. Oh, Iya. ngebul saya juga Bu, belajar yang ngebul ya. Ya. Iya. Aduh. Ya, ternyata kita belum merdeka. Kesimpulannya ya Pak. Ternyata kita masih berusaha untuk merdeka gitu. Tapi kan kita berjuang Pak untuk kemerdekaan. Ya, tapi kalau dilihat dari raut muka, dari ungkapannya, ini udah mulai merdeka kelihatannya nih. Udah mulai Merdeka berusaha. Iya, merdeka. Tapi masih jauh. Ya, makanya ayat berikut coba perhatikan penutupnya. Nah, mana? Coba, Pak. Oke, ini ayat berikutnya. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Oh, ini Imran lagi nih. Nah, masih kembali ke Imran. Imran lagi. Nah, ini kan lagi cerita pendidikan. Maka Tuhan menerimanya. Tuhannya menerima nazarnya kan? Nazarnya Imron tadi yang ingin merdeka. Apa yang ada dalam batinku merdeka. Walaupun ketika diutarakan menjadi kelemahan. Kemudian dikuatkan sebagai Maryam kan. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Nah, makanya ada ungkapan niat orang beriman lebih baik daripada tindakannya, Bu. Kenapa? Ketika niat baik dijadikan tindakan belum tentu 100% jadi baik gitu bahasanya. Jadi yang perlu diperhatikan nazarnya, niatnya, motifnya gitu. Motifnya harus baik walaupun nanti dalam prakteknya ada kesalahan, itu yang diterimakan motivasinya gitu. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya. Ini kan lagi cerita pendidikan, betul Bu? Iya, betul. Dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Jadi gini, ketika seseorang itu punya kemauan untuk belajar, maka mesti ada orang yang bisa mendidik dia gitu. Mungkin kalau gurunya harus memang yang juga mumpuni, dosennya juga yang pula kuwail faid gitu ya. Kampusnya juga kampus yang memang pas gitu. Nah, itu namanya Zakaria, Bu. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharaannya. Bahasanya gini. Sekarang kalau setiap anak itu cerdas sebetulnya. Setiap anak punya potensi, punya kecerdasan. Ketika dia tidak bertemu dengan pendidik yang baik, jadi apa, Bu? Kan jadi gagal gitu. Maka pendidik menjadi kunci juga untuk bisa mendidik gitu. Nah, itu Zakaria. Ya, kenapa? Zakaria itu kan orang yang berpengalaman gitu. Yang pengalamannya penuh gitu. Udah banyak pengalamannya, banyak pengetahuannya. Jadi ngerti ini anak mesti diapain gitu. Dan tahu gitu bahasanya. Nah, terus kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab, setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab. Mihrab itu artinya tempat bertempur, Bu. Contoh gini, kalau
Kalau siswa itu ya tempat tempurnya di sekolahan. Kalau dia peneliti ya tempat tempurnya di lab. Nah, kalau dia sebagai apa, maka tempat tempur. Jadi mihrab itu tempat, kalau bahasa kita bukan karantina apa ya, tempat apa tuh namanya, kawah candra di muka gitu. Kayak semacam lemhanas gitu. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, Maryam adalah tekad yang kuat, dan tekad yang kuat harus punya lahan untuk menempa dia. Ia dapati makanan di sisinya. Rizko. Maknanya apa, Bu? Ketika seseorang punya niat yang kuat, terus dia juga punya apa namanya, coach, punya apa tuh namanya, pendidik yang pelatih guru yang bagus, maka dia akan bisa mendatangkan atau melahirkan sesuatu yang ajaib gitu. Ini kamu ini dapat dari mana? Kayak ide cemerlang itu akan lahir gitu. Ide-ide cemerlang, terus apa namanya, penemuan-penemuan yang tadinya nggak ditemukan juga bisa dia temukan gitu bahasanya. Cuma di Quran di bahasanya ia dapati makanan di sisinya. Rizkon, ini bahasanya rizkon gitu. Zakaria berkata, hai Maryam, ya Maryam, dari mana kamu memperoleh ini? Qalat, maka Maryam menjawab, huwa min indillah. Ya, iya dari sisi Allah. Kalau Allah itu sebagai kenyataan-kenyataan gitu, maka kenyataan akan mendukung dia. Jadi gini, ketika seseorang punya kemauan kuat, maka dia bisa melahirkan sesuatu yang dia inginkan gitu. Jadi apa gitu. Kayak semacam penemuan ilmu baru, penemuan apapun gitu ya. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, ketika kurikulum apa namanya itu Merdeka Belajar ini memang betul-betul maksimal, optimal, Bu. Ada gurunya, ada pembimbingnya, siswanya juga punya kemauan, maka bisa dipastikan itu bisa melahirkan para penemu, para peneliti, para pelopor, para pencetus gitu bahasanya, Bu. Nah, kita tunggu aja betul nggak begitu nanti efeknya, dampaknya, Bu. Atau justru ketika diberikan kebebasan belajar malah mereka tidak bisa melakukan apapun gitu. Jadi kata merdeka juga berkaitan dengan independen, berdikari, dalam arti dia bebas berkarya gitu, bebas berpendapat, dan dia bisa menemukan hal-hal yang baru gitu loh. Tapi ya itu Zakarianya harus ada. Nah, masalahnya Zakarianya siap nggak nih? Iya, betul. Jadi coachnya tadi, si coachnya ini ada nggak yang bisa membimbing anak-anak yang punya kelebihan tadi, yang iya, yang bisa membimbing, mengarahkan. Dia jadi merdeka, benar-benar punya kreativitas gitu loh. Dan ya, hasilnya benar. Kalau enggak mati lagi nanti kreativitasnya. Iya, nanti kebablasan ngawur. Ngawur lagi gitu. Nanti kalau salah gurunya lagi, salah dosennya dibilang, oh ini haram, ini bid'ah, ya udah putus lagi deh. Aduh, kacau deh. Udah susah penelitian, dibilang, oh ini haram, ini bid'ah, jangan diteliti, ya udah selesai, mati. Ya betul. Kan begitu. Ya. Banyak haram-haramnya yang nggak jelas lah. Dulu Ibu masih ingat waktu di kelas, Bu, ada namanya, yang dulu S2, siapa yang perempuan tuh, Bu? Kinar, bukan, Kinar. Oh, Kinar, iya. Ya, Kinar kan sampai nangis-nangis ke saya, Bu. Iya. Sampai nangis-nangis. Pak Ip, ini gimana? Saya udah nyari judul susah-susah, bikin proposal susah-susah, udah penelitian susah-susah, udah diterima nih, hanya gara-gara ganti dosen pembimbing. Ya, kata dosen pembimbingnya, ini harus diganti judulnya. Bayangin, Bu. Dia udah jalan, udah siap. Nah, hanya gara-gara dia meneliti tentang musik. Ya. Oh, terus harus ganti pembimbing. Bukan, dia harus ganti judul. Ya, ganti judul. Harus ganti judul. Ganti judul. Nah, dosen pembimbingnya bilang, musik haram. Oh, udah. Saya bilang. Masa sih, Pak? Di mana? Di UI ada yang gini.
Masa sih? Tapi bukan di psikologi kan, Pak? Ini di psikologi lah. Nah, itu kan- Psikologi ini Itu kan ceritanya. dia kan S2-nya di Dia- Iya, kita. dia S2. Lah siapa yang tuh gitu? Ada deh. Butet. dia kan S3, Bu. Ada S3-nya kan deh. Ada deh. Masa dia harus ganti judul, ganti siapa judul sih? disertasinya Jadi hanya gara-gara judulnya meneliti tentang musik. Suruh diganti, Gila. dia bilang ini musik haram, nggak boleh diteliti. Udah haram-haram aja kan, ganti yang lain. Sampai mewek-mewek. mantan bosnya Dini ya? Oh, Iya, bejenggot, Bu, bejenggot. Iya. Oh iya. Paham. Saya bilang, udah minta ganti dosen pembimbing aja. Iya, mendingan Iya begitu. dong. Itu hak dia dong. Dia nggak tahu tuh gimana, apa diganti judul, apa ganti dosen pembimbing tuh ceritanya nggak tahu. Ya Aduh gila banget. udah beres. Saya bilang, saya kaget karena ini di UI, Bu. Di UI, Iya, di UI iya. yang begitu. Iya, Saya bilang, banyak kok. ada Banyak katanya. yang begitu, banyak banget. Nah itu yang tadi yang membunuh Iya. Maria, membunuh kreativitas. Burung karakter murid. Enggak, tapi itu Iya. berarti dia sendiri belum merdeka. Belum, masih Iya. terjajah oleh dokter. Terjajah, betul. Gitu. Satu lagi deh terakhir ya. Hunalika Zakaria robbahu qala rabbi habli meladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa, ya Tuhan. Seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Dzurriatan thayyibatan itu generasi yang terbaik, Bu, artinya. Oh, seorang anak yang baik itu generasi, Pak. Dzurriatan itu artinya generasi, bukan anak. Hmm. Jadi anak bukan anak satu anak. Dzurriyah itu artinya turunan atau generasi. Oke, ya. Thayyibatan tuh yang baik, yang berkualitas gitu. Iya. Artinya generasi terbaik, generasi berkualitas akan lahir dari proses tadi gitu, dari proses yang diceritakan di awal. Dia harus Nuh, Iya. dia harus Adam, harus Nuh, harus keluarga Ibrahim, harus keluarga Imran, sampai si dia tuh harus merdeka gitu. Merdeka dalam belajar tadi. Nah, itu nanti akan Ini yang melahirkan- kehilangan kita ya, Pak Ip. Nah, Ya. itu yang nanti akan melahirkan generasi terbaik. Yang baik, ya. Itu pun jika ada Zakaria, Bu, ternyata juga berperan dalam hal ini. Zakaria itu kan pembimbingnya, pelatihnya, coachnya, gurunya, dosennya yang bisa mengarahkan setiap anak menjadi yang terbaik gitu loh. Dan setiap anak merdeka gitu. Merdeka itu ya kan tiap anak punya bakat minatnya sendiri-sendiri, nggak bisa dipaksakan untuk yang tidak dia miliki kan gitu. Jadi generasi emas, generasi terbaik akan lahir gitu. Maka proses tadi berjalan gitu. Namanya merdeka dan kemerdekaan lahir batin. Ini gurunya, dosennya aja belum merdeka, gimana? Gimana dia Iya. gimana dia Terbelenggu oleh ini. memerdekakan? Benar. Dia aja masih didoktrin oleh pikiran yang Terbelenggu oleh doktrin-doktrin salah. terbelenggu gitu. Akhirnya efeknya kasihan mahasiswanya jadi Kasihan. terjajah lagi, Bu. Bayangkan gitu. Nah, itulah PR kita sama-sama, Bu ya. Bapak Ibu terima kasih sudah. Terima kasih banyak juga, Pak. Terima kasih banyak, Pak Ip. Terima kasih, Pak Ip. Luar biasa, benar-benar luar Terima biasa. kasih, Kang Ya, Iip. mudah-mudahan kita Terima merdeka, kasih, anak Kang kita Iip. merdeka juga ya. Semoga Gitu. sehat. Semoga sehat ya, Pak Ip. Ada Ibu Buli tadi sehat ya, Bu ya. Terima kasih. Sehat, Pak Ip. Assalamualaikum.